wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Yolanda, NPM 1814 0028, mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung, program studi Pendidikan Sejarah semester 7. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas materi mengenai Kerajaan Islam Maritim di Nusantara yang merupakan sebuah pokok bahasan dari mata kuliah Sejarah Maritim yang diampu oleh dosen Bapak Ozi Hendra Tama. Nah, masuk ke pembahasan yaitu mengenai kerajaan Islam maritim yang ada di Nusantara, yaitu di sini saya mengambil ada 3 kerajaan. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Aceh, kedua Kerajaan Demak, yang ketiga Kerajaan Goa. Nah, yang pertama ini adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kerajaan di Kepulauan Indonesia yang besar karena adanya arus perdagangan laut internasional, selain menjadi pelabuhan transit yang kemudian berkembang menjadi kota pelabuhan hingga menjadi sebuah kerajaan. Nah, Aceh juga merupakan daerah penghasil yang mengekstrak hasil bumi di bagian pedalaman Sumatera Utara. Nah, berupa apa? Yaitu berupa lada dan timah. Pendiri kerajaan Aceh pertama kali yaitu oleh Raja Ali Muhayyad Shah pada tahun 1514 hingga 1513 Masehi. Nah, bagaimana Aceh bisa mendapatkan kesempatan menjadi kerajaan besar, yaitu tidak terlepas dari adanya peristiwa yaitu perebutan atau penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511. Nah, yang membuat Aceh menjadi pelabuhan alternatif bagi para pedagang, khususnya Islam yang tidak ingin melakukan perdagangan di Malaka atau dengan Portugis. Aceh sendiri merupakan kerajaan yang berhasil menguasai daerah Sumatera bagian utara hingga sejauh pedalaman Batak di selatan Aceh. Nah, serta juga menguasai kota-kota pelabuhan lain sepanjang pantai utara dan timur Sumatera yang termasuk yaitu Deli, Samudra, Pedir, dan Pasai. Nah, penguasaan terbesar dari kerajaan Aceh ini tidak lain adalah Sultan Iskandar Muda. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda inilah ia menaiki tahta pada tahun 1607 hingga 1636 yang berhasil membentuk Aceh menjadi kekuatan paling besar di Kepulauan Indonesia bagian barat. Pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini, ia berhasil membentuk sebuah kelas sosial baru yang terdiri dari panglima perang yang biasa disebut dengan Hulu Balang atau Ule Balang, dan mereka menguasai sebuah daerah atau permukiman berdasarkan garis keturunan feodal. Nah, kelas sosial ini mirip dengan bangsawan di Jawa ataupun baron yang dikatakan baron bila di Eropa. Kemudian masuk ke kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Aceh. Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh adalah dalam bidang pelayaran dan perdagangan hingga menjadi masa kejayaannya, yaitu berkembangnya masyarakat di daerah Aceh ini di bagian pantai barat dan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat yaitu berupa lada dan timah pada saat itu. Setelah itu masuk ke kehidupan kebudayaan di Kerajaan Aceh. Nah, selain di bidang perekonomian, pengaruh letak strategis membuat kehidupan sosial budaya di Kerajaan Aceh ini tumbuh pesat. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi dengan orang luar seperti pedagang-pedagang dari Timur Tengah dan Eropa. Kehidupan sosial ini dilihat dari landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran agama Islam. Kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak pada saat abad ke-15, kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa telah tumbuh menjadi pusat aktivitas perdagangan internasional yang ramai. Pada keturunan Brawijaya V ini dikenal dengan nama Raden Patah, lantas didaulat sebagai Raja Demak pertama dan dianggap sebagai penerus dari kerajaan
termasuk yaitu Tuban yang ditaklukkan pada tahun 1527. Kediri sebagai memperkuat sebagai kekuasaan Hindu dinasti Girindrawardhana juga ditaklukkan Demak pada tahun 1527 dan semakin memperkuat legitimasi Demak adalah penerus Majapahit karena seluruh pusaka pada saat itu sempat dirampas oleh kerajaan Kediri oleh Girindrawardhana. Nah, kemudian diboyong ke Istana Demak. Setelah itu Madiun dikuasai pada tahun 1529, Surabaya 1530 yang telah mengakui kekuasaan Demak. Nah, Pasuruan, Bumi Penanggungan yaitu tempat suci umat Hindu di Jawa, yang akhirnya yaitu Malang juga dikuasai pada pertengahan abad ke-16. Nah, selain itu Demak juga melakukan serangkaian penaklukannya ke timur yang terlibat dalam perebutan hegemoni di kawasan Selat Malaka. Hal tersebut dilihat dari beberapa kali serangan Demak ke Malaka Portugis pada kurun waktu 1513 hingga 1515 yang dipimpin oleh Pangeran Patiunus yang belakangan ini mendapat gelar Pangeran Sebelang Lor. Selain itu ke Malaka. Nah, perluasan pengaruh yang dilakukan Demak juga menjangkau ke wilayah Jawa bagian barat. Masuk ke kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Demak. Nah, perekonomian Demak berkembang ke arah perdagangan maritim dan agraria. Ambisi kerajaan Demak menjadi negara maritim mewujudkan dengan upayanya merebut Malaka dari tangan Portugis. Nah, setelah itu perdagangan antara Demak dengan pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara hingga menjadi cukup ramai. Demak berfungsi sebagai pelabuhan transito, yaitu penghubung dari daerah penghasil rempah-rempah di kawasan timur Indonesia dan memiliki sumber penghasilan pertanian yang cukup besar seperti beras dan bahan pangan lainnya. Masuk ke kehidupan budaya pada kerajaan Demak. Nah, kebudayaan wayang merupakan salah satu yang tetap dilestarikan pada masa kerajaan Demak dan hingga kerajaan-kerajaan setelah Demak. Nah, memang wayang merupakan salah satu sarana penting dalam memelihara dan mempertahankan peninggalan Hindu-Buddha. Kemudian yaitu pada Hindu-Buddha kalangan masyarakat Jawa sudah menganut agama Islam sehingga wayang pula seringkali dijadikan media bagi para wali songo untuk menyiarkan Islam di kalangan masyarakat, yang menjadikan media wayang digunakan utamanya adalah wayang kulit dengan memainkan lakon yang berasal dari karya-karya Hindu di India. Nah, yang disadur ke bahasa Indonesia atau yang biasanya menggunakan bahasa Jawa seperti yaitu wayang Ramayana dan Bharatayuda. Namun seringkali ada yang diselipkan tentang ajaran-ajaran Islam pada saat itu. Nah, salah satu warisan kebudayaan yang diperlihatkan hingga hari ini terdapat di sebuah kota Kudus yang kita lihat kemudian berasal dari nama Arab. Nah, Al-Qud yang menjadi salah satu kota suci di Jawa. Cerita di Kudus erat kaitannya dengan salah satu wali songo yang bernama Sunan Kudus yang merupakan imam kelima dari kerajaan Demak. Yang ketiga yaitu membahas tentang kerajaan Goa. Nah, kerajaan Goa ini pada saat itu terdapat dua suku bangsa serukun di Sulawesi bagian selatan, yang salah satunya adalah suku bangsa Makassar dan yang satunya adalah suku bangsa Bugis. Kedua suku bangsa ini dikenal sebagai pelaut-pelaut tangguh dan prajurit yang tidak kenal takut. Riwayat mereka di dalam lembaran sejarah Indonesia seringkali terlibat dalam pertempuran, kepahlawanan dan patriotisme dan keberanian pada saat itu. Nah, pada awalnya kerajaan Goa sebenarnya merupakan sebuah aliansi di mana raja-raja yang berasal dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menteri
berasal dari garis keturunan Talo. Nah, aliansi inilah dimulai sejak pertengahan abad ke-14. Selanjutnya itu, kehidupan politik pada masa kerajaan Gua Talo ini didominasi oleh berbagai kepemimpinan dari seorang perdana menteri yang memerintah pada saat itu. Nah, selain itu terdapat pula dewan adat yang berfungsi memberi nasihat dan arahan bagi raja dan perdana menteri. Secara umum, pemerintahan kerajaan Gua Talo terdapat kerajaan-kerajaan bawahannya bukan merupakan penjajahan yang kaku, namun lebih kepada pengakuan supremasi dari superioritas Gua Talo terhadap kerajaan lain. Hal ini dibuktikan dengan adanya otonomi yang cukup besar yang diberikan para penguasa Gua Talo terhadap kerajaan yang ada di bawahnya. Masuk yaitu ke bagian ekonomi pada masa kerajaan Gua Talo ini. Pelabuhan Makassar sebagai pusat kekuasaan Gua Talo merupakan pelabuhan ramai yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai bangsa. Wilayah maritim yang notabene adalah wilayah pantai dari laut yang kemudian dimanfaatkan oleh masyarakatnya di kerajaan-kerajaan itu melakukan perdagangannya secara global menyeluruh ke luar negeri maupun atau pendatang-pendatang yang dari luar negeri. Tentang kehidupan sosial kerajaan Goa. Nah, sebagian besar maritimnya, sebagian besar masyarakat Makassar yaitu bernelayan dan pedagang. Nah, mereka giat berusaha meningkatkan taraf kehidupannya. Bahkan tak jarang dari mereka yang merantau keluar untuk menambah kemakmuran hidupnya. Walaupun masyarakat Makassar mempunyai kebebasan berusaha dan mencapai kesejahteraan hidup, tetapi kehidupan mereka sangat terkait dengan adanya adat yang dianggap sakral. Nah, norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut Pangadaka pada saat itu. Masyarakat Makassar sangat percaya adanya norma-norma tersebut. Nah, selain norma, masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial yang terjadi pada lapisan atas, yang berarti golongan bangsawan dan keluarganya disebut anak karung, sedangkan rakyat kebanyakan disebut dengan Tomaradeka, dan masyarakat bagian bawah yaitu disebut dengan hamba sahaya atau golongan atas. Nah, berbagai warisan budaya masyarakat pada masa kerajaan maritim bercorak Islam masih ada, bahkan banyak kita lihat adanya di berupa bangunan-bangunan serta lainnya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum